Publik dibuat bingung. Untuk apa anak Funky ini dininabobokan lebih top oleh Jokowi? Budi Ari Setiadi dijelmakan oleh Jokowi menjadi Menteri Kominfo. Geger dunia persilatan politik. Pelantikan Budi Ari Setiadi mengubur dalam pesta Nasdem Anies Baswedan di GBK. Remuk redam tanpa berita. Surya Paloh meradang. Sementara para pendukung Jokowi dan para pendukung Capres Prabowo dan Capres Ganjar berlomba mengapitalisasi pengangkatan Budi Ari Setiadi. Loyalis Jokowi ini sering jadi sorotan. Pernah ngambek mau bubarin projo. Buru-buru Jokowi hadiahi kursi mulus empuk Wamen Kemendes. Kabarnya dia rajin keliling dan tidur di desa-desa. Terakhir Projo mendukung Prabowo. Padahal mayoritas relawan bukan Projo pun mengharapkan Projo berpihak ke Ganjar. Artinya dua kubu bikin narasi. Ganjaris tak rela Projo dibawa ke gerbong Prabowo. Sedangkan kubu Prabowo kegirangan mendapatkan mainan baru beli dari pasar Kopro. Jokowi dianggap mengamini dukungan Projo ke Prabowo. Buktinya Ari malah didapuk menjadi menteri beneran, bukan ban serep Kominfo. Artinya Budi Ari punya nilai jual dan bargaining position tinggi menjulang. Dan Budi Ari ini kaya raya, bukan relawan pinggiran. Fakta itu. Maka sejatinya publik harus melihat Jokowi dari sisi permainan catur. Telah berkali Jokowi memainkan catur yang membuat orang terbelalak. Contoh soal Freeport. Siapa sangka dia sabar memangku Setia Novanto soal kasus papa minta saham. Dan akhirnya Setia masuk bui. Freeport mayoritas dimiliki Indonesia. Nah, kasus korupsi BTS harus diselesaikan dalam dua tujuan. Hukum jalan, BTS harus selesai. Pembongkaran yang paling mungkin dilakukan oleh 100 loyalis Jokowi. Ya relawan yang punya keberanian, ya Budi Ari pernah ngancam bubarin Projo. Jokowi memilih Budi Ari untuk mempreteli seluruh kasus Johnny G. Plate dan Surya Paloh. Budi Ari ini hampir setiap hari tidur di desa-desa di seluruh Indonesia. Maka sebagai Kominfo, dia ditugasi beresi BTS. Dia hafal di desa mana dia harus pasang base transfer station BTS sebanyak 4.000 lebih di daerah-daerah terpencil. Yang seharusnya kalau tidak digarong oleh Johnny G. Plate dan jelas ada aliran dana ke Nasdem Surya Paloh, rampung pada 2020. Buktinya, ya G. Plate selalu mendampingi Anies keliling Indonesia dengan pesawat jet pribadi. Proyek BTS nyaris fiktif, duit 8 triliun rupiah lebih digarong barengan. Nah, Budi Ari ketiban pulung membangun BTS dalam waktu 16 bulan. Pekerjaan yang maha berat, mission impossible. Maka Budi Ari dilengkapi dengan satgas pula agar bisa bekerja keras dan sukses. Jokowi mencabut kursi Menteri Nasdem, jatah Nasdem, tanpa konsultasi sama sekali dengan Surya Paloh. Kaget, pesta Anies Baswedan di GBK nyaris berita, tenggelam oleh aksi main catur Jokowi. Membedalnya Surya Paloh nekat dorong Anies dan bukan all Jokowi man, membuat Jokowi memainkan Budi Ari. Cukup angkat Budi Ari, maka Surya Paloh tergopoh menemui Jokowi. Yang sebelumnya Surya Paloh masih yakin Jokowi akan membela Surya Paloh dan Johnny G. Plate. Yang senyatanya Jokowi memang teguh pendirian. Jadi pengangkatan Budi Ari adalah strategi Jokowi yang multi tafsir seperti posisi gerak poin atau Perdana Menteri di permainan catur. Namun yang pasti, pelantikan Budi Ari menenggelamkan acara Nasdem di GBK. Dan
cukup Budi Ari dan relawan loyalis Jokowi yang memberesi BTS dan korupsi BTS. Tak perlu profesional ala Surya Paloh yang mengutus tikus kadrun Johnny G. Plate untuk mengorupsi Kominfo. Jokowi tengah membuktikan bahwa relawan juga punya kemampuan. Relawan Projo Budi Ari tidak korup seperti Johnny G. Plate, anak buah Surya Paloh. Pengangkatan Budi Ari adalah permainan catur untuk melumat politik Surya Paloh dan korupsi Johnny G. Plate dan Anies Baswedan tentu. Sekaligus tes kemampuan relawan Jokowi menangani pekerjaan maha berat pasang 4.000 BTS. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Ninoy Karundeng yang disadur dari orbitindonesia.com dengan judul Melumat Politik Surya Paloh, cukup Budi Ari Setiadi, bukan Jokowi. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma Karisma 90.